Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pagi setengah siang hari ini kita sebelum memulai pelajaran, mari melakukan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum memulai pelajaran kita absen terlebih dahulu ya. Kan tadi belum absen. Reza ada? Pak. Suri? Reban ada? Kemana? Sakit. Sianik kemana? Sakit juga? Iya. Ya, Avanza juga sakit? Iya, sakit juga. Avanza ada? Tadi kayak di luar, Pak. Di mana? Mungkin lagi di kantin. Oh, di kantin. Iya. Sejak kapan? Tadi pas ada bel. Oh, bolos berarti ya? Mungkin iya, Pak. Oh, alah. Ini Pak hadir nggak hari ini? Sakit, Pak. Sakit apa dia? Lambung. Oh, sakit lambung. Sering sakit ya dia? Iya. Kalau siapa ini ya? Toyota ada? Tadi kecelakaan, Pak. Kecelakaan di mana itu? Di depan garis itu. Oh, parah ya? Tidak tahu, Pak. Semoga cepat sembuh ya. Amin. Yang masuk berarti ini hanya dua ini? Ya, Pak. Ya, oke lah. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi setengah siang hari ini, bagaimana kalau Bapak memberi pantun terlebih dahulu? Apa tuh? 2, 3 anak nelayan Cakep. pergi ke laut mencari ikan. Cakep. Jika ingin wujudkan angan, janganlah dinomor 2-kan. Oke, hari ini ada yang tahu pelajaran kita apa? Tidak tahu. Belum tahu ya. Materi kita hari ini belajar tentang kejujuran. Pernahkah kalian jujur sesama teman kalian? Pernah. Ke orang tua juga pernah? Pernah. Alhamdulillah pernah. Kalian tahu jujur itu apa? Tidak, Pak. Jujur itu bukan hanya dari perkataan, tapi juga perbuatan dari hati kita paling dalam. Kalau kita jujur, kita disayang oleh Allah. Nah, kejujuran ini juga adalah kualitas atau keadaan yang benar dari hati yang tulus. Kalian juga tulus ya? Tulus ya, oke. Kalian juga tulus. Dan berbicara dengan kebenaran. Jadi kita itu kalau berbicara juga benar nyata. Kalau tidak mengambil ya tidak mengambil hak milik kita. Nah, kejujuran pada diri kita sendiri itu adalah mengenali dan mengakui kelemahan serta kekuatan pada diri kita. Kalau kita tidak mampu ya bilang tidak mampu, kalau mampu ya bilang mampu. Nah, pada orang lain itu kejujuran berbicara dan bertindak jujur dalam interaksi dengan orang lain. Jadi kepada orang lain itu kita harus jujur. Kalau sama teman biasanya kan kamu mengambil barang milik teman, tidak bilang temannya mencari, kamu bilang tidak mengambil, padahal kamu mengambil, seperti itu. Kasih. Nah, dan kejujuran ada lagi dalam tindakan, melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika yang berlaku. Kalian tahu manfaat kejujuran? Tidak. Oh, tidak. Ya, manfaat belum sama sekali ya, belum tahu ya. Sudah tahu tapi Pak. Lupa. Manfaat kejujuran itu yang pertama itu membangun. Ada yang tahu manfaat kejujuran? Belum. Gimana? Kalian Oke. Kita akan membahas tentang manfaat kejujuran. Ada yang tahu manfaat kejujuran apa? Tidak. Belum sama sekali ya? Pernah tapi lupa. Lupa. Kamu juga gitu? Manfaat kejujuran itu yang pertama membangun kepercayaan. Jadi kita itu
contohnya ya, sama teman itu membangun kepercayaan itu sama-sama apa ya, membangun hubungan yang kuat dan langgeng gitu pokoknya. Dan kedua itu meningkatkan reputasi orang yang apa ya, kita kalau berbuat jujur itu dihormati banyak orang, kita disayangi banyak orang, tidak dibenci sama orang, tidak dijauhi sama orang gitu. Dan yang ketiga itu menciptakan ketenangan. Jadi kita kalau jujur kepada orang lain, saudara dan siapapun itu, kalau kita berperilaku jujur itu tenang, di hati itu bisa tenang karena apa ya, tidak mempunyai beban sama sekali, tidak merasa bagaimana, kita itu tenang gitu hidupnya. Nah, kalian kan tadi juga sudah berkata pernah jujur ya. Coba apa ya, kalau kamu jujur di rumah apa? Contohnya Reza. Mengakui kesalahan kepada orang tua karena saya mengambil uang bukan hak milik saya. Bukan. Oh ya. Kalau kamu sendiri? Tidak berbohong ketika mau bermain jauh. Oh iya. Contohnya apa? Kayak layangan gitu ya? Mau layangan. Ini lebih dekat saja. Kalau di sekolah kalian contohnya apa kalau sudah melakukan kejujuran? Mengakui jika melanggar peraturan sekolah. Kalau kamu sendiri? Tidak menyentak 100 jam. Ya benar sekali. 100 buat kalian berdua. Nah, kalau kita tidak jujur itu juga ada konsekuensinya. Contohnya misal kehilangan kepercayaan. Bagaimana kehilangan kepercayaan itu, Pak? Nah, kebohongan itu dapat merusak kepercayaan yang telah dibangun, dan itu sulit untuk dipulihkan. Ya bagaimana ya, kalau kita sudah terus-terusan berbohong itu sulit dipercaya oleh orang lain, dan itu juga orang lain juga akan sulit untuk percaya kepada kita. Dan lagi kita akan merasa kecemasan dan stres, bisa menimbulkan stres ini kalau kita terus-terusan berbohong. Karena bagaimana ya, kalian menutupi kebohongan itu, dan kalian pasti akan terus dicari gitu. Nah, kuulangi lagi dari awal, kejujuran itu adalah sifat atau keadaan di mana seseorang berkata dan bertindak sesuai dengan kebenaran dan fakta, tanpa adanya kebohongan, penipuan, atau penyembunyian. Dan contohnya ya, kejujuran dalam perkataan itu kita harus benar-benar jujur, berbicara sesuai faktanya, tidak berbohong. Dan lagi kejujuran dalam perbuatan itu bertindak sesuai dengan apa yang diucapkan dan tidak melakukan kecurangan. Dan yang ketiga adalah kejujuran dalam niat, memiliki tujuan yang baik dan tulus dalam melakukan sesuatu. Apakah dari pembelajaran materi hari ini ada yang ditanyakan? Ada, saya Pak. Apa? Apakah dari pembelajaran materi hari ini yang Bapak sampaikan hari ini ada yang ditanyakan? Ada, saya Pak. Ya, apa? Sorry. Apakah ada dalil hadisnya? Oh ada, pertanyaan yang bagus itu. Ada ya dalil dan hadisnya. Itu dalilnya ada di surat At-Taubah ayat 119. Itu yang langsung artinya saja ya. Iya. Langsung artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Nah, dan hadisnya itu begini. Sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebajikan, dan kebajikan itu membawa kita ke surga. Gitu. Sudah ya, paham ya? Iya. Oh ya.
Kalian sudah paham semua ya berarti? Sudah. Alhamdulillah sudah paham. Kalau begitu sebelum pulang ya, Bapak mau berdongeng terlebih dahulu tentang apa ya, seorang pedagang itu dia apa ya, dan seorang anak kecil yang jujur. Itu suatu ketika seorang pedagang tua itu memiliki toko kecil yang sederhana, kecil pokoknya tokonya itu. Nah, suatu hari ada seorang anak laki-laki membeli sebuah apel dari tokonya. Setelah membayar, anak itu pergi. Nah, anak itu pergi. Beberapa saat kemudian, anak itu kembali lagi dengan terengah-engah dan menyerahkan uang kembalian yang berlebih. Nah, pedagang itu terkejut dan bertanya, "Mengapa?" Nah, anak itu menjawab bahwa dia telah menghitung uangnya tadi dan menemukan bahwa pedagang itu telah memberikan kembalian berlebihan. Nah, pedagang itu sangat terharu dengan kejujuran anak itu dan memujinya. Nah, kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi pedagang itu, bahwa kejujuran itu adalah nilai yang sangat penting, bahkan dalam hal-hal kecil sekalipun. Nah, dapat jadi pembelajaran kita semua. Kita itu berbuat jujur, begitulah disayang oleh banyak orang dan Allah, dan kita juga akan masuk surga. Sulit sekali berbuat jujur itu. Tidak semua orang itu bisa berbuat jujur. Jadilah satu-satunya orang yang jujur. Jangan jadi salah satunya. Paham ya kalian semua? Paham. Siap. Nah, jadi dari dengan tersebut, apa hikmah yang kalian tahu dari dengan tersebut? Saya Iya, Pak. menjadi orang yang jujur baik dalam perkataan dan perbuatan dan niat pada diri kita. Oke, baik, betul sekali. Oh, ini sudah jam berapa ini? Mungkin jam 2. Oh, sudah waktunya pulang ya? Iya. Maaf ya Bapak, tidak lihat jam tadi. Oke, pada hari ini kita menutup pelajaran dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau gitu Bapak pulang terlebih dahulu. Sekian dan terima kasih, dan maaf kalau jika ada salah kata dari Bapak menyinggung kalian atau bagaimana. Bapak minta maaf yang sebesar-besarnya ya. 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 Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.